Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi baik, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Tobing, NIM 110414317 dari kelas M1 nomor absen 14 dan jurusan manajemen. Untuk mata kuliahnya ini metode penelitian bisnis. Jadi adapun tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil pada hari Jumat 4 November 2022, yang dimana dosen pengampunya ini adalah Bapak Adi Mursalin SEMM. Jadi adapun nanti pada pertanyaan-pertanyaannya akan saya jawab seperti pertanyaan berikut ini. Oke, baik. Jadi pada metode penelitian bisnis ini di sini ada pada bagian A ya. Jadi yang pertama ini berkenaan dengan aktivitas di Instagram. Jadi saya aktif dalam menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak Adi Mursalin SEMM. Kemudian yang kedua, untuk video metode penelitian bisnis ini, untuk jumlah video yang saya tonton ada 4 sesuai dengan jumlah video metode penelitian bisnis yang diposting di Instagram. Nah, kemudian terkait dengan judul dan topik di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari video daripada yang pembicaranya itu Dr. Khojijah Makarim MSI yang dengan topik pembahasan agar bab 2 tidak dikatakan sampah. Kemudian pembicaranya yang Martinus Arif yang topiknya itu bagaimana dalam menentukan variabel dan penelitian. Kemudian pembicara Heru Mudianto MPD yang dimana topiknya ini adalah macam-macam variabel penelitian dalam dan penjelasannya. Nah, kemudian pembicaranya adalah Agus Ruswandi yang dimana topiknya ini menyusun teori pada bab 2. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian B ya. Pada bagian B berkenaan dengan materi pembelajaran pada mata kuliah metode penelitian bisnis yang saya berikan komentar pada video Instagram Bapak Adi Mursalin SEMM ya, dengan jumlah video sebanyak 4 video metode penelitian bisnis. Dan terkait komentar saya akan menjelaskannya mulai dari Dr. Khojijah Makarim MSI. Nah, jadi yang pertama itu topik pembahasannya agar bab 2 tidak dikatakan sampah ya. Yaitu dalam bab 2 kita harus ada diskusi, tidak hanya menulis simpulan saja tanpa mengetahui maknanya. Contoh dalam penulisan yaitu tentang kompetensi pendidik yang terdiri dari 5 halaman tapi ada 12 pendapat yang saling mendukung. Contohnya kompetensi pendidik Musli yang menjelaskan tentang kompetensi. Dalam menyampaikan atau menjelaskan pada bab ini menggunakan kata-kata selanjutnya, demikian pula dijelaskan untuk sedangkan. Nah, yang dimana dalam penjelasan adanya diskusi. Maka dari itu diciptakan diskusi pada bab 2 ini ya, untuk menunjukkan pendapat yang saling menguatkan dan di mana akhir daripada kalimat harus ada kesimpulan dan titik terang dalam diskusi. Yang pertama itu harus membuat alat ukur ya, membuat landasan hipotesis, kemudian membuat landasan kerangka berpikir. Nah, maka untuk ketika pada penutup bab 2 ini harus digunakan kesimpulan dengan kata jadi dengan demikian ya, sehingga dapat diambil kesimpulan. Nah, kemudian oleh pembicara Martinus Arif. Jadi topiknya ini bagaimana dalam menentukan variabel dan penelitian. Isinya ini menjelaskan daripada definisi variabel dan jenis dan contoh judul yang memiliki variabel. Nah, definisi variabel yang menurut para ahli, yang pertama itu menurut Sugiono, yang dimana variabel ini merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh seorang peneliti ya, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya. Ya, kemudian menurut Edi Suryanto, variabel ini merupakan satu objek yang memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Nah, jenis-jenis variabel ada variabel bebas, independen, variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contoh judul. Nah, pengaruh status perkawinan terhadap kepercayaan diri seseorang di Kota Pontianak, atau pengaruh usia pernikahan terhadap risiko perceraian di Kota Pontianak. Kemudian yang ketiga ini pengaruh game online ya terhadap prestasi belajar di kelas 12 SMA, misalnya kelas 12 SMA ini gitu kan, di Kota Pontianak ya. Untuk manfaat yang diperoleh, manfaat dari para menonton video ini untuk mengetahui apa itu variabel. Nah, kemudian oleh pembicara Heru Mudianto MPD. Topiknya ini ada macam-macam variabel penelitian dan penjelasan. Nah, isinya ini education ya, peneliti perlu memahami variabel penelitian dan jenis-jenisnya sebelum menyusun teori penelitian. Creswell ya,
variabel penelitian ini menunjukkan pada karakteristik atau atribut seorang individu, organisasi, objek yang dapat diukur atau observasi. Variabel ada 5, yaitu independen, bebas atau X. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atas terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sebagai contoh ya, motivasi belajar atau variabel bebas ini mempengaruhi nilai siswa, variabel terikatnya ya kan. Kemudian variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, variabel moderator yang dimana variabel moderator ini mempengaruhi ya arah atau kekuatan variabel bebas dan terikat. Contohnya dalam motivasi belajar ini mempengaruhi nilai siswa, yang dimana variabel lebih ini ke sarana dan prasarana, serta sarana dan prasarana dianggap sebagai variabel moderator, karena dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh motivasi belajar terhadap nilai siswa. Nah, kemudian variabel intervening, ini adalah sebuah faktor secara teoritis untuk mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti, akan tetapi tidak dapat dilihat, diukur, dan dimanipulasi. Dalam contoh motivasi belajar yang mempengaruhi nilai siswa, lebih ke arah kebiasaan belajar siswa, karena kebiasaan belajar siswa ini akan mempengaruhi nilai siswa itu sendiri. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan ya, sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya motivasi belajar yang mempengaruhi nilai siswa lebih ke arah mata pelajarannya, asupan gizinya, gurunya, lingkungannya, dan mudah dikontrol. Manfaat daripada ini lebih memahami apa itu variabel dan penggunaan dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian oleh pembicara Agus Ruswandi. Adapun topik ini menyusun teori pada bab 2. Isinya ini menuliskan karya ilmiah atau skripsi, cara membuat bab 2 atau bisa disebut tinjauan pustaka, landasan teori ataupun kajian teori. Nah, cara membuat bab 2 yang baik dan benar dapat dilakukan dengan cara ya bisa di copy paste, tetapi jangan mencantumkan referensinya dengan jelas. Dengan mencantumkan referensinya dengan jelas. Dan dalam plagiasinya tidak boleh lebih daripada 20%. Dan cara membuat bab 2 ini yang pertama itu harus membuat outline-nya dulu seperti daftar pustaka. Kemudian kedua ini memilih teori. Teori yang dipilih ini bisa saja dia dari buku, jurnal, internet, regulasi atau berita daripada media online selama website kredibel dengan sumber yang terpercaya. Kemudian yang ketiga mensubstitusikan ke dalam outline ya. Contohnya manajemen pemasaran dibuat dalam bentuk sub yang terdiri dari pengertian jenis-jenis tujuan dan teknik. Nah, kemudian keempat, ini memilih teori yang telah kita cari atau ditentukan. Pendapat yang ditanya dalam pendapat ini adalah pendapat kita sendiri ya, bukan orang lain ya. Dalam pembahasan bab 2 ini harus menunjukkan keterkaitan daripada teori yang kita pelajari. Jadi untuk manfaat yang didapat ini adalah menambah pengetahuan kita dalam membuat karya ilmiah pada bab 2 sehingga kita dapat memahami pada bab 2 sehingga kita dapat itu mengerti juga apa saja hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bab 2 dan mengetahui apa saja yang harus diperbaiki. Nah, kemudian masih pada bagian D, berkenaan dengan bagian D. Jadi di sini B, maksudnya B. Saya akan menjelaskan ya. Yang pertama ini dari soalnya ini jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jadi saya jelaskan ini apa saja yang diperlukan untuk membuat tulisan yang menarik. Nah, jadi sebagian dari kita mungkin ini menjawab rangkaian narasi, ya, pilihan diksi ataupun penceritaan, bahkan kepadatan riset. Akan tetapi, bagian yang tidak kalah penting adalah mencantumkan judul yang tepat. Ya, ibarat sampul, judul ini adalah rangkaian kalimat di bagian paling atas karya tulis kita, dan di sanalah pembaca bisa memulai menilai mutu tulisan kita. Judul yang tepat tidak hanya membutuhkan rangkaian kalimat yang unik, menarik dan kontekstual, tapi juga rapi dan sesuai dengan kaidah. Tata penulisan yang amburadul ini hanya membuat para calon pembaca merasa bahwa penulis ini tidak memiliki kredibilitas atau kemampuan yang terpercaya. Sehingga jangankan untuk lanjut membaca, melirik lagi saja ini belum tentu berkenan ya para pembacanya. Nah, jadi agar terhindar daripada kesalahan tersebut, mari simak penjelasan saya mengenai cara penulisan judulnya yang tepat menurut Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI sebagai berikut. Nah, kemudian yang pertama ini setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Gunakan huruf kecil untuk preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Kemudian perhatikan kaidah huruf kapital dan kata ulang. Nah, kemudian untuk aturan penulisan judul pada sebuah penelitian, adapun format penulisan judul penelitian ini adalah yang pertama itu diketik dengan huruf kapital, menggunakan huruf Times New Roman untuk ukurannya minimal yaitu 12. Nah, kemudian untuk format ketikan dia harus dalam bentuk piramida terbalik atau pi. Nah, menggunakan spasi 2 jika lebih dari 1 baris dan spasi 1 jika lebih dari 2 baris.
Nah, untuk jumlah kata pada judul penelitian adalah antara 14 sampai dengan 20 kata. Tidak boleh disingkat dan ditulis pada bagian tengah bahasa daerah, teks ditulis dalam bentuk miring atau italik ya. Kemudian untuk tinjauan pustaka literatur EPU tidak dicantumkan sebagai bagian daripada struktur artikel ya. Dengan demikian, pengutipan pustaka yang dianggap penting dapat dipadukan dalam bab pendahuluan introduction atau dalam pembahasan. Nah, kemudian pada bagian 2, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian itu penting dalam satu penelitian? Baik, saya jawab. Jadi, ada beberapa pendapat tentang latar belakang masalah. Di antara yang pertama, latar belakang masalah itu dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting, yang dilihat daripada segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Itu menurut Sudaryono. Nah, kemudian untuk latar belakang masalah penelitian itu research background adalah bagian pertama dan sangat penting ya dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian yang menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Ini oleh Benerson et al. 2008 ya. Nah, kemudian lagi pada latar belakang masalah penelitian ini berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang tentang dapat yang dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Ini menurut Hussein Umar dari Syafudu halaman 238. Kemudian ada juga latar belakang masalah ini adalah berisi tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada satu proyek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan daripada standar yang ada, ya baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Kemudian dalam latar belakang ini peneliti juga harus melakukan analisis masalah ya, sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti juga harus dapat menunjukkan adanya satu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Jadi ini menurut Sugiono 1999 pada buku halaman 302. Kemudian ada juga bagian latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai untuk diketahui daripada pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data ya yang mendukung harus dicantumkan. Ini menurut Dermawan Wibisono pada tahun 2000 halaman 304 ya. Kemudian ada juga latar belakang yang mengidentifikasi dan menggambarkan sejarah dan sifat masalah penelitian yang didefinisikan dengan baik dengan mengacu pada literatur yang ada. Informasi latar belakang ini harus menunjukkan akar masalah yang sedang dipelajari, konteks masalah yang sesuai dengan kaitannya dengan teori, penelitian atau praktik, ya, ruang lingkupnya, dan sejauh mana penelitian sebelum atau telah berhasil menyelidiki masalah-masalah dan mencatatnya secara khusus. Nah, kemudian dari beberapa pendapat para ahli tersebut ya, kita tarik kesimpulan secara umumnya itu latar belakang masalah ini merupakan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah yang problematik atau yang menarik untuk diteliti. Jadi untuk masalah yang terjadi saat harapan ideal akan sesuatu ini tidak sama dengan realita yang terjadi ya, tidak semua masalah ini adalah fenomena yang menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Nah, kemudian latar belakang gue ini dimasukkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, baik dari sisi teoritis dan praktis ya, juga disebut merupakan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah, dan dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran yang logis. Kemudian yang ketiga ini menjelaskan bagaimana cara merumuskan masalah beserta contohnya. Oke, baik, saya jelaskan. Jadi langkah-langkah dalam merumuskan masalah penelitian. Pertama itu mengidentifikasi area penelitian yang luas. Kemudian kedua, bagilah area yang luas menjadi sub area. Ketiga, pilih sub atau bidang. Yang keempat, rumuskan pertanyaan penelitian. Yang kelima itu tetapkan tujuan penelitian. Nah, untuk contohnya, pernyataan masalah penelitian, sebuah pertanyaan masalah penelitiannya adalah aspek yang paling penting daripada penelitian. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk memperbaiki dan menilai pertanyaan penelitian sebelum memulai kegiatan penelitian. Pertanyaan peneliti ini yang harus luas ya, to the point, terfokus pada konteks dengan tepat untuk menangkap informasi yang paling relevan. Jika mengalami kesulitan menulis masalah penelitian, ikuti contoh sebagai berikutnya. Untuk menulis pernyataan masalah, salah apa pengaruh media sosial terhadap manusia. Kemudian benar, yang benarnya ini
apa pengaruh penggunaan Facebook ya setiap hari terhadap remaja. Dan dalam contoh di atas, pertanyaan pertama itu tidak cukup spesifik, dan untuk menangkap umpan balik yang akurat, tidak ada yang tahu media sosial apa yang dibicarakan dan orang apa yang dimaksud. Nah, kemudian yang 4 nih, jelaskan daripada teori tentang tujuan penelitian dan manfaat daripada penelitian. Nah, bisa jelaskan. Jadi di sini definisi tujuan ya penelitian menurut situs Editext ya Insight ya, tujuan penelitian ini adalah tujuan daripada keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area atau topik tersebut untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut atau untuk merancang dan menguji solusi daripada masalah yang ada. Sementara itu mengutip pedoman penulisan skripsi untuk Fakultas Usuluddin. Jadi tujuan untuk penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah penelitian ya. Nah, kemudian pengertian daripada manfaat. Penelitian yang banyak memahami bahwa manfaat penelitian ini biasanya disusunnya dengan panjang lebar, sama halnya seperti menyusun latar belakang masalah, akan tetapi ternyata manfaat penelitian ini tidak sepanjang latar belakang masalah, dan akan tetapi juga tidak lebih pendek daripada rumusan masalah. Nah, pengertian daripada manfaat penelitian secara umum ini merupakan serangkaian atau sekumpulan kegunaan daripada hasil penelitian baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Kemudian tujuan utama daripada dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. Kemudian pada bagian C yang terakhir ya, ini mengenai manfaat. Nah, jadi berkenaan dengan manfaatnya bagi saya dalam menonton video metode penelitian bisnis ini, saya lebih bisa mengerti lagi jadi bagaimana tata cara atau kaidah dalam penyusunan atau metode dalam penelitian. Dengan adanya mata kuliah ini juga sangat membantu sekali bagi para mahasiswa dalam penyusun atau pembuatan skripsinya. Oke, jadi baik, sekian dari saya, sekian dari pemaparan tugas ujian tengah semester saya Tobi. Mohon undur diri. Terima kasih.